Karena kalian itu dilambangkan dengan aceh gitu, Kunarion. Ya udah, kita Maaf ya nggak Bu usah ya. dengar manusia, kita jangan dengar manusia lah, kita dengar Tuhan Loh, saja. kan Yesus itu manusia Bu, masa kita nggak boleh dengerin Yesus? Iya, ajarannya yang kita dengar, bukan manusia bisa Iya, tapi menginterpretasi banyak hal, kita nggak bisa ikutin makanya manusia karena saya bilang, gini. Ibu, izin Bu, Sebentar, Ibu dari tadi sebentar. membatasi. Saya belum selesai. Saya ini kan bukan ingin berdebat dengan Ibu. Saya ingin Iya, berbagi iya. wawasan. Sebagai orang yang rajin belajar, saya membaca literasi Kristen. Perkara nanti kita terima atau tidak kan itu urusan pribadi kita. Saya memang nggak percaya dengan seluruh umat Kristen, tapi setidaknya saya kalau bicara itu menggunakan literasi Kristen atau objektif. Saya Nggak usah, mengatakan Alkitab cukup Bu Rival, Alkitab cukup, nggak perlu orang itu kan bagi manusia. Ibu. Enggak, itu kan bagi Ibu. Ibu kan Kristen, bagi Ibu cukup aja Bible nggak apa-apa. Kalau bagi saya kan bukan Kristen. Bagi saya itu Bu diajarkan agama saya untuk banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bukan suami sorry suami itu yang apa bercerita tentang itu dengan perempuan Samaria. Coba deh Yohanes berapa ya? Ada yang bisa bantu ya? Bentar. Kalau saya kan tahu ayat itu. Pertanyaannya kakak tahu ayat itu? Sudah pernah baca ayat itu? Iya kan. Ya udah, kalau gitu coba ingat nggak ayat itu kayak mana? Iya, Yesus mengatakan sama perempuan Samaria, kan dia bilang Yesus minta air kepada perempuan Samaria. Terus Samaria bilang, masakan kamu orang Yahudi minta air sama orang Samaria karena mereka kan bermusuhan. Nah, Yesus bilang, kamu meminum air yang kamu akan haus lagi, tapi aku memberi kamu air yang tidak kamu akan haus lagi. Siapa itu perempuan Samaria nanya. Apa korelasi ayat itu dengan ketuhanan Yesus, Kak? Iya, saat itu juga Yesus sisi perempuan itu percaya bahwa dia Tuhan Mesia. Sehingga dia pergi ke kotanya. Mesia, kakak, bukan Tuhan, sayang. Sama Mesia itu. Hah? Sama. Jadi Mesia itu artinya Tuhan. Yes. Astagfirullah, kalau gitu Tuhan kakak bahas. Kak,
Satu. Maaf, Bu- izin. Bu Rifa, sebentar. Nggak apa-apa. Sebentar. Nggak apa-apa kakak menuhankan Mesia, nggak apa-apa. Bukan Dengarkan gini kakakku sih. yang Gini ya, untuk kita orang-orang Kristen juga di sini saya bilang ya, kalau umpamanya membahas Tuhan harus sadar ya. Kalau bisa apa-apa itu background ketawa, tepuk tangan. Kayaknya kalau nggak Oh ya perlu ya papi, nggak papi, usah lah ya. Ini papi kita nggak bahas usah ketawa Tuhan ya papi. Iya mama. Yang di bawah Papi ini nakal, yang di bawah papi. ketawa saya blokir ya. Satu kali aja jangan panjang. Iya, Silakan. jadi Ini yang menarik. kita bahas Tuhan. Mesia Harus jadi kita Tuhan juga gitu loh. paham siapa yang kita bahas. Iya, gitu. betul. Mau Tuhan Siap. siapa Yang di juga, bawah ya, saya ya expect jangan yang hormat. ketawa ya. Ini serius loh. Yang di bawah jangan ketawa ya. Silakan. Lanjut. Baik, izin kakak, karena berhubung saya ini rajin banget baca Bible ya. Jadi setahu saya tidak ada Mesia itu dikatakan Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Kakak silakan baca. Mesia itu dirujuk kepada orang-orang yang diurapi. Karena kata Mesia itu dari kata, kakak ada dua kata ya. Mesiah dan Mosia itu beda. Akar katanya juga beda. Mesia itu orang yang diurapi. Sampai detik ini memang sulit kita mencari padanan kata Mesia ini sebenarnya apa. Diurapi ini pun sebenarnya kita itu kan Kristen yang pakai. Sebenarnya kata Mesia ini kalau kita lihat ciri-cirinya orang yang dipilih Tuhan. Dan ternyata kak, kata-kata Mesia ini dilekatkan kepada Saul, raja-raja Israel, Daud, Raja Israel, imam besar dalam Imamat pasal 4 nomor 3, mereka diurapi. Nabi-nabi tertentu ya seperti Elisa, raja asing juga diurapi Tuhan seperti Cyrus the Great, disebut orang yang kuurapi dalam Yesaya pasal 45 nomor 1. Artinya Mesia itu yang diurapi itu bukan Tuhan kak, karena nggak mungkin Tuhan diurapi Tuhan. Masa Tuhan diurapi Tuhan kak? Yesus kan yang diurapi, yang urapi Yesus siapa? Yang mengurapi Yesus, yang maksudnya yang mengurapi Yesus itu kan Yohanes yang membaptis ya. Mana yang maksud kakak ini? Oh ya, mengurapi Yesus itu perempuan sundal. Sorry, Maria Magdalena. Dibaptis sama jadi Yesus ini kak. Jadi Yesus ini dibaptis sama Yohanes, diurapi sama perempuan sundal, Maria Magdalena. Sementara tadi kan Kalau katanya- nabi-nabi lain diurapi, makanya beda. Kalau Enggak. Mesias lain diurapi sama Tuhan, ya. Dan perwakilan Tuhan itu biasanya orang-orang yang diutus Tuhan. Tapi kalau Yesus itu diurapi sama perempuan sundal, emang agak beda sih. Iya. Jadi di hadapan Tuhan dia nggak lihat apapun yang kita lakukan, dia lihat hati kita ya, kayak karena di hadapan Tuhan orang hanya ada dua, orang benar dan orang fasik, itu aja. Yang nggak ada orang kaya, nggak ada sundal, nggak ada apa. Cuman orang benar dan orang Sepakat, fasik. tapi masalahnya itu di depan Tuhan saya yang begitu. Di depan Tuhan saya itu ada dalilnya. Yang membedakan kalian dengan yang lainnya adalah iman dan takwa. Tapi maaf, kalau Yesus membedakan, itu kenapa dia mengatakan perempuan Kanaan yang minta tolong kepadanya sebagai kunarion atau anjing. Oh, itu Ada sih. beda. Ya itu kita nggak ini ya, nggak apa, kalau menurut saya itu kata-kata itu memang kata-kata kasih yang diucapkan Tuhan sebagaimana dia percayanya sama Yesus. Itu arti kata itu. Iya. Nih, coba Dia kakak lihat uji nih ya. orang itu Nih, secinta bentar ya. apa, Kak, sepercaya bentar. apa dia sebentar Bu, satu-satu ya. Secinta apa, sebesar apa percayanya kepada Yesus. Sampai ucapan itu dibilang sampai perempuan itu sendiri pun nggak apa-apa gitu sama Yesus, sehingga hati Yesus apa ya sama dia ya, mengagumi imannya ya. Senang. Heeh. Oh, Yesus Imannya mengagumi begitu pesundal. besar percayanya. Begitulah seharusnya iman kita kepada Tuhan gitu. Itu arti kata itu, bukan sekedar kata-kata yang kita pikirkan kata-kata itu. Saya agak bukan Bu, saya agak terganggu dengan perkataan Ibu. Maksud Ibu Yesus itu betul-betul mengagumi pesundal. Bukan, yang tadi Ibu bilang kata anjing, udah oke saya bilang aja kata anjing itu ya tadi ya. Oh, perempuan, maaf Bu, saya baca ayatnya. Setahu saya itu Yesus nggak kagum sama perempuan Kanaan. Yesus itu nggak mau bantuin nih. Kalau saya kan tahu konteks ayat itu. Yesus kan lagi jalan sama murid-murid nih. Ada perempuan minta tolong, dicuekin sama Yesus, terus diingetin sama muridnya. Itu ada perempuan tuh ngikutin kita dari tadi, mau diusir atau enggak? Kata Yesus, nggak pantas memberikan. Yesus nggak mau bantuin awalnya. Kata Yesus, tidak pantas memberikan roti-roti, itu kan firman. Tidak pantas memberikan remahan-remahan itu kepada anjing.
kan gitu. Iya, Terus si iya, perempuan saya itu tahu. datang gini. Setelah perempuan itu menghinakan diri depan Yesus, ya udahlah, aku nggak apa-apa dikatain anjing karena aku makan remah-remahan. Baru Yesus mau bantuin. Jadi kan tadi saya hanya menjawab, kata ibu, di depan Tuhan kita sama aja. Di depan Tuhan kita itu yang membedakan fasik dengan tidak. Tapi enggak, setahu saya Yesus membedakan etnis. Karena kata Burita Wahyu, memang Bukan, orang saya Yahudi. kira enggak, saya kira Enggak, bukan etnis. saya Tuhan- menanggapi Tuhan- itu. Tuhan menguji Nggak apa-apa kata ibu. kepercayaannya. Itu kan kira-kira ibu, karena ibu ngira-ngira. Kalau saya nggak kira-kira, kalau saya ini kan mengikuti Burita Wahyu sebagai seorang ahli Bible, ahli bahasa Ibrani, orang Makanya Kristen. beda pengertiannya. Jadi gini, Iya nggak terus saja, bu, menurut sebentar saya kasih data dulu biar kita nggak dianggap fitnah. Ibu ini saya tanya, ibu ini bisa bahasa Ibrani nggak? Tuhan bikin kita berbagai bahasa karena Enggak, memang saya dia nggak yang tanya minta. Tuhan, saya nggak tanya Tuhan bikin bahasa. Ibu, saya fokus Enggak, pertanyaan saya. enggak, Maaf bu, saya nggak secara perlu, nggak perlu enggak. saya bisa bahasa Nah, Ibrani. kalau seandainya Bahasa ada Indonesia orang, lebih dari cukup bagi ya, saya. enggak, misalkan ini ada buku berbahasa Ibrani, tiba-tiba dijelaskan sama orang yang bisa berbahasa Ibrani, yang satu orangnya nggak ngerti bahasa Ibrani, mana yang ibu lebih percaya? Yang bisa bahasa Saya Ibrani percaya atau? sama bahasa yang saya tahu lah. Oh ya udah, kita kalau gitu beda metodologi ya. Kalau Ya, saya beda, itu kan ibu, kita beda nih. Kalau saya nggak gitu, saya lebih percaya kepada orang yang menguasai bahasa Ibrani. Nggak apa-apa, ibu lebih percaya diri. Saya lebih percaya sama Burita Wahyu. Artinya, apa yang ibu ucapkan tadi bukannya saya tolak begitu saja. Itu untuk ibu aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ilmu saya lebih percaya Burita Wahyu. Nah, kata Burita Wahyu bu, izin saya sampaikan kepada netizen ya, karena walaupun ibu nggak mau dengar nggak apa-apa. Tapi ini buat netizen, biar saya nggak disuruh fitnah, dituduh fitnah. Kalau kata Kak Rotua, Yesus tidak membedakan etnis. Justru kata Burita Wahyu, justru Yesus itu orang Yahudi yang membedakan seseorang karena etnis. Nih kita lihat nih ya. Kata Burita Wahyu nih, ini adalah situs Harapan Pagi Biblika teman-teman, ditulis sama Burita Wahyu sebagai seorang skolar Kristen. Dia ini mengajarkan bahasa Ibrani dan mengajarkan tradisi keyahudian. Situsnya yang sering dijadikan oleh orang Kristen itu adalah situs Harapan Pagi Biblika sebagai jawaban. Ternyata di sini Burita Wahyu menyatakan berkat kepada Kunarion. Di sini Burita Wahyu, wawasan Yahudi dalam kitab suci, berkat kepada Kunarion. Namun Kunarion itu makan remah-remah yang jatuh dari meja. Nih, kisah yang dicatat dalam Markus 7:24 atau yang dicatat dalam Matius 15:21 adalah kisah favorit saya, dan perempuan itu adalah tokoh kesukaan saya karena perempuan goyim. Nah, tuh Kak. Menurut orang Yahudi perempuan itu goyim, Kak. Lambang dari kita jadi kalian itu Kristen itu dianggap perempuan goyim sama lambang. Jadi gini, menurut Burita Wahyu, kalian Kristen itu setara dengan Kunarion. Kenapa? Karena kalian goyim. Jadi kata Burita Wahyu, perempuan itu perlambangan orang Kristen. Ya, seseorang yang diberi kesempatan oleh Tuhan menerima berkat, karena Yesus berkata dia itu datang untuk menyelamatkan domba-domba. Kalau domba siapa? Domba tersesat itu orang Yahudi. Sementara kakak ini bukan domba istilahnya, tapi kakak Kunarion. Karena kakak itu lambangnya adalah perempuan ini di luar Yahudi. Nah, Yesus ini di sini Burita Wahyu bilang ya. Jadi pernah bu saya bilang, menurut Yesus Oten itu anjing. Nah itu kata saya ya bu ya, karena Burita Wahyu yang ngajarin saya tuh. Karena kalian itu dilambangkan dengan anjing gitu, Kunarion. Ya udah, kita Maaf ya, nggak usah Bu, ya. dengar manusia, kita jangan dengar manusia lah, kita dengar Tuhan saja. Kan Yesus itu manusia bu, masa kita nggak boleh dengerin Yesus? Iya, ajarannya yang kita dengar bukan manusia, bisa Iya, tapi kasih banyak hal, kita nggak bisa ikuti makanya manusia. saya bilang gini, Ibu, izin bu, Sebentar, ibu dari sebentar. tadi membatasi. Saya belum selesai. Saya ini kan bukan ingin berdebat dengan ibu. Saya ingin Iya, berbagi iya. wawasan. Sebagai orang yang rajin belajar, saya membaca literasi Kristen. Perkara nanti kita terima atau tidak kan itu urusan pribadi kita. Saya memang nggak percaya dengan seluruh umat Kristen, tapi setidaknya saya kalau bicara itu menggunakan literasi Kristen atau objektif. Saya Nggak usah, mengatakan kitab cukup Bu Rival, kitab cukup, nggak perlu orang itu kan bagi manusia. ibu. Enggak, itu kan bagi ibu. Ibu kan Kristen, bagi ibu cukup aja Bible nggak apa-apa. Kalau bagi saya kan bukan Kristen. Bagi saya itu bu diajarkan agama saya untuk banyak membaca literasi.
Agama saya mengajarkan saya untuk afala yataqilun, afala yatafakkaru. Saya, Bu, kalau bukan karena Nabi Muhammad, nggak ngerti siapa Tuhan. Saya harus percaya kepada Nabi Muhammad yang adalah manusia. Kalau ibu bilang kita jangan percaya kepada kepada manusia, hanya percaya kepada Tuhan lah, Bu, masalahnya Tuhan itu mengutus manusia untuk memberi penjelasan ke kita. Masa kita tolak? Kan nggak. Hanya Tuhannya Kristen yang langsung turun ngajarin umatnya, Bu. Di Yahudi itu dan di Islam itu Tuhan mengutus, Bu. Ulangan 18:18, Tuhan meletakkan firman-Nya di mulut para nabi. Makanya banyak nabi yang turun-temurun untuk mengajarkan agama itu, mengajarkan tentang Tuhan. Kalau di ibu kan Tuhannya turun langsung ngajarin agamanya, menurut ibu kan begitu. Iya, Tuhan memperjelas. Memang nggak lain. Memang beda. Beda Iya, pasti. Jadi Tuhan yang ini menarik nih. Tuhan yang ya, jadi Tuhan tahu nggak mudah bagi manusia untuk percaya padanya. Bahkan Tuhan yang jadi manusia turun ke dunia pun tidak gampang kita percaya. Sehingga ayat-ayat begitu sempurna pun kita tidak gampang percaya. Itulah dosa ya, itulah dosa kita. Jadi loh, kok dosa kita, Bu? Nah, Apakah masa kita itu saya tanya, Bu, apakah semudah itu Tuhan Ibu memvonis kita berdosa hanya kita nggak ngerti? iya, Tuhan bilang bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, itu ada. Walaupun bayi-bayi yang tidak pernah berbuat dosa tetap dikatakan telah berbuat dosa. Yes. Astagfirullah. Ini manusia, Waduh, manusia. ini menarik ini nih. Ini kok bayi kok berdosa gitu. Ini menarik kita kaji nih. Coba nih. Padahal di dalam Bible itu gini nih, ada di izin sedikit Bu ya. Bapak Jadi gini, Bapak Bu, tidak sebentar. menanggung dosa Jadi anak tidak menanggung dosa saya Bapak. Ini menarik ini nih. Silakan nih. Jadi Ini menarik nih. Ya, jadi saya menceritakan Alkitab saya ya. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Tuhan bilang, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan turut gambar kita. Oke? Nah, Adam dan Hawa jatuh. Ketika Kain dan Habel dibunuh Kain, Habel mati, Kain pergi ya, diusir. Nah, lahir kemudian anak ketiga si Adam, Set. Apa yang dibikin Tuhan? Kemudian lahirlah anak Adam yang turut gambar Adam. Bukan lagi gambar Tuhan, gambar Adam. Jadi Set itu lahir seturut dengan gambar Adam. Itulah mungkin kalau ada Alkitab mengatakan dosa awaris, ya itu ya sudah ikut semua apa unsur Adam yang ada dalam diri Adam yang lahir Set sampai kita sekarang ini gitu. Jadi memang nggak bisa. Bu, ya, saya agak shock ya. Berarti Bu, bentar Bu, izin Bu. Berarti bayi-bayi Hindu, bayi-bayi orang Islam, bayi-bayi orang Buddha, bayi-bayi orang ateis yang meninggal ketika masih bayi itu semua masuk neraka ya? Kalau menurut kita nggak neraka, itu neraka belum dulu ya Bu. Terus kemana mereka? Tapi berdosa, iya. Enggak, kalau dia mati itu masuk neraka atau masuk surga orang-orang berdosa dalam agama Ibu? Nah, ya kalau kita Kristen, kita berdosa lewat darah Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus kita. Darah kita sudah disucikan. Tuhan sudah. Saya nggak tanya orang yang sudah Bu, izin Bu, yang mohon mungkin Ibu salah pendengaran kali ya. Saya nggak nanya orang yang sudah disucikan. Saya tanya bayi-bayi Islam, bayi-bayi Yahudi yang belum beriman kepada Yesus, bayi-bayi orang Hindu, bayi-bayi orang Buddha meninggal usia 1 hari, 2 hari, 3 bulan, itu langsung masuk surga ya? Masuk neraka ya Bu ya, karena berdosa. Bu, kalau dosa dalam neraka itu prerogatifnya Tuhan ya, saya nggak tahu. Tapi kalau namanya manusia. Oh, jadi berarti Ibu belum jelas, belum tahu kalau orang-orang berdosa itu masuk kemana, belum tahu lagi. Nah, jadi kalau menurut saya yang saya lakukan selama hidup ini, saya hanya berusaha melakukan apa yang Tuhan. Enggak, saya nggak tanya Ibu, izin Bu. Aja. Kayaknya Ibu nggak paham deh, Bu. Saya sebagai seorang wanita yang punya anak, saya hanya bertanya karena saya lihat bayi-bayi itu lucu dan mereka, maaf ya Bu ya, kalau kita bandingkan di Islam itu setiap bayi itu fitrah Bu, suci, karena mereka tidak pernah berbuat dosa, maka tidak bisa dikatakan berdosa. Karena dalam Islam itu yang berdosa itu yang melakukan perbuatan dosa. Ya, oke, kalau Ibu tanya saya belum selesai. Saya tanya Ibu, dalam agama Ibu, bayi-bayi itu kalau dia orang Hindu, Islam, dan dia tidak dibaptis dalam nama Kristen, apakah bisa dikatakan mati berdosa? Enggak lah, bayi bahkan belum bisa ngomong
belum bisa ngomong, mereka gimana? Jadi Lah kan ibu gimana tadi ya? yang bilang mereka berdosa, gimana sih? Saya Iya, memang bingung nih. manusia berdosa, Ibu. Manusia berdosa. Ya kan, tapi dalilnya upah dosa adalah Tapi kalau maut, Bu. bayi-bayi, enggak lah, janganlah kita doakan bayi-bayi meninggal dulu lah. Itu Kita nggak berdoa. Saya bertanya yang udah terjadi. Kok di skip Ini ini? saya nggak bisa membilang Tanya, bayi mati. betul, Bu. Karena saya nggak bisa. Ya, izin, saya minta tolong. Inilah bukti kalau ibu itu sebetulnya otaknya cerdas, rasional. Karena dalam pandangan kita nggak mungkin bayi-bayi itu baru lahir udah berdosa. Kenapa? Banyak bayi-bayi di dunia ini, bundaku sayang, yang meninggal bahkan sebelum mereka umurnya itu 1 tahun. Banyak Ya sih, oke. bayi-bayi, bentar bundaku sayang, dan mereka nggak ada kaitannya dengan Yesus karena mereka bayinya orang Islam, bayinya orang Rohingya, bayinya orang Hindu, bayinya orang Buddha, bayinya orang Afrika, suku Aztec, suku Maya. Sudah ribuan bayi-bayi yang meninggal. Bahkan ibu Iya, pernah nggak dengar? iya, Bentar, iya. izin. Ibu pernah nggak dengar di dalam sebuah sejarah namanya di Kanada, ada 796 bayi ditemukan di septic tank di asrama yang dikelola oleh Katolik. Apakah kalian yakin bayi-bayi hasil hubungan zina itu sudah dibaptis dalam nama Yesus? Pertanyaannya itu simple. Kalau kalian percaya seluruh bayi sudah menanggung dosa dan dalil di kitab kalian upah dosa adalah maut, apakah bayi yang meninggal sebelum umurnya 5 tahun, 3 tahun, dia tidak dibaptis dalam nama Yesus, bisakah dikatakan bayi tersebut mati berdosa? Itu pertanyaan maksud saya. Saya nggak usah dibahas lah kalau kita membahas bayi meninggal ya, Bu. Udahlah, lewatkan aja lah itu. Oke, izin saya mau masuk ke ranah psikologi dulu. Kita lepaskan konteks agama. Saya seseorang yang sangat senang mempelajari jurnal-jurnal psikologi. Dalam ranah psikologi, ilmu tentang kejiwaan, kita itu punya yang namanya adalah kesadaran. Secara sadar, sebetulnya kita ini tahu bahwa yang namanya bayi itu adalah makhluk disucikan. Oh, no, bukan purify. Pure, suci. Itulah kenapa kita dicenderungkan nalurinya untuk menyukai setiap bayi yang dilahirkan walaupun seperti apapun bentuknya. Kenapa? Karena dalam pandangan Islam, manusia yang dikatakan berdosa adalah orang yang melakukan tindak dosa. Maka bayi-bayi tidak bisa dikatakan berdosa, karena mereka jangankan berbuat dosa, mengeak aja kadang mereka masih tertatih-tatih. Sebagai wanita, saya tahu Anda terganggu dengan narasi Anda sendiri ketika saya minta konsekuensi logik dari doktrin yang Anda imani bahwa seluruh manusia telah berdosa, karena pada faktanya banyak manusia yang masih dalam tubuh bayi itu meninggal sebelum dibaptis, bahkan sebelum umurnya itu 10-5 tahun. Itu banyak. Maka kita akan pertanyakan itu, di mana tempat mereka, bayi-bayi tersebut? Kalau kalian bertanya kepada kami umat Islam, kami gampang menjawab. Hadis mengatakan manusia-manusia yang tidak dihisap langsung auto surga, bayi, para nabi, dan juga orang yang meninggal dalam keadaan syahid tanpa meninggalkan hutang. Bayi-bayi, oh iyalah auto surga, karena mereka belum layak masuk neraka, karena mereka belum berbuat jahat. Maka mereka itu hadir sebagai ujian untuk ibunya. Bahkan nanti dalam Islam, mereka lah yang akan membawa orang tuanya ke surga kalau orang tuanya ikhlas atas kepergiannya. Karena meninggalnya mereka ujian bagi orang tua. Oh, jadi dalam Islam setiap manusia bukan bertanggung jawab untuk perbuatannya sendiri. Bayi apa yang mau ditanggung jawabnya, Bu? Enggak, Kalau orang dewasa. Tadi berbilang bayi itu ini bayi itu beda nih. menanggung ibunya gitu. Saya tidak pernah mengatakan jadi hanya itu, karena Kakak. meninggal bayinya, Ya orang Allah. tuanya otomatis ke surga gitu, Bu. Bukan gitu, Bu. Kita bicara bayi di dalam Islam itu kalau meninggal sebelum balik, dia auto surga. Bahkan Bayi. mereka yang menjadi saksi bayinya yang kita bahas, Bayi kita kan oke, bahas bayi. oke. Orang Dan saya tuanya bilang, kalau orang
Kalau orang tuanya ikhlas, kemudian dia akan menjadi saksi kepada orang tuanya, nanti akan menjadi salah satu orang yang akan menjadi memberatkan ibundanya sebagai orang yang ikhlas. Kalau dia ikhlas loh, kalau dia nggak ikhlas dia nggak lah. Karena kan salah satu perbuatan amalan soleh dalam Islam itu adalah ikhlas. Kayak gini, saya kehilangan harta saya, lalu saya bilang, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya percaya ya Allah, apa yang engkau titipkan kepada saya itu engkau ambil kembali, itu adalah hakmu. Semua kembali kepada Allah. Dan saya tenang di situ. Saya berpahala karena saya tidak tantrum, ngamuk. Dasar Tuhan, kenapa kau ambil anakku? Itu malah berdosa. Itu yang saya maksud, dan itu bukan poin pembicaraan kita. Itu kita melebar. Yang kita bahas adalah kalau di dalam Islam tidak mengenal dosa waris, karena yang diwariskan kalau tidak ilmu, harta, DNA. Ya, yang diwariskan dalam Islam itu ilmu, harta, DNA. Tidak pernah kami diwariskan yang namanya dosa. Karena Tuhan kami Tuhan yang adil. Tuhan itu tidak menghukum. Bahkan dalam kitab Ibu dibacakan Papi Gembala tadi, tidaklah seorang bapak dihukum karena anaknya, tidaklah anak dihukum karena bapaknya. Tapi ibu mengatakan dalam agama saya dosa diwariskan. Sementara dalam kitab ibu tidak pernah dijelaskan. Saya tantang ibu untuk tunjukkan dosa waris ditulis di mana dalam kitab kalian. Dari Kejadian, Maleakhi sampai Wahyu itu tidak ada kata-kata dosa waris, tidak ada. Itu omongan kalian. Nah itu perbedaannya. Saya dengar ya, kalau saya ikut-ikuti apologit ini ya, kadang-kadang gini, kalau Islam ayatnya satu ayat disuruh bersayap, Kristen juga demikian. Jadi kalau kita minta mutlak ya, mutlak seperti selalu Muslim minta, di mana ayat bilang Yesus aku Tuhan, sembahlah aku, itu mutlak. Ya seolah-olah kita udah mengajari Tuhan, ya nggak kayak gitu namanya percaya. Enggak Bu, ini kok saya nggak ngerti cara berpikir Ibu. Kok kalau kita minta ayat eksplisit kita ngajarin Tuhan, maksud Ibu Tuhan itu nggak ngajarin kita secara mutlak? Itu bedanya. Saya bingung. Bedanya. Berarti di Kristen itu Tuhannya nggak ngajarin secara mutlak gitu. Tuhannya bias gitu ngajarin. Bukan, bacalah aku, kenali aku lewat firmanku. Nah kan dari Gitu, tadi kan karena saya gini, mengajak ibu. Dari tadi gini saya loh. ngajak ibu. Bentar. Yang saya tekankan dari tadi adalah ibu perkenalkan saja Tuhan ibu seperti ucapan dia. Lalu ibu bilang dia nabi, dia rasul, dia juga Allah. Yang saya tanya di mana? Itu kan awal debat kita tadi. Mana Yesus pernah berkata dia Allah? Ibu justru tidak membawa perkataan Yesus bahwa dia Allah. Kalau ayat mutlak dalam kitab kami itu jelas Bu. Kul huwallahu ahad, itu mutlak. Bahkan ayat mutlak dalam kitab kalian, Shema Israel Adonai Elohenu Echad, apa yang kalian lakukan? Sejak kapan Echad itu artinya Tritunggal? Jadi kalau ibu bilang kita minta ayat mutlak, Bu, namanya kita ini manusia bukan hewannya Bu ya. Masa ketika kita membaca kitab suci ada ayat mutlaknya kita biaskan, tiba-tiba ada ayat bias kita mutlakkan. Echad itu tunggal Bu, tunggal. Apa arti tunggal? Tunggal itu satu-satunya Bu, tidak ada yang lain. Satu-satunya. Jadi Masa ibu nggak tahu arti satu-satunya? Maaf Bu, jujur Bu, nggak, ibu betul-betul nggak tahu satu-satunya artinya apa. Jadi Tuhan itu apa kalau ya? ibu Tuhan bentar. itu, Astagfirullah Bu. Gini, jadi ibu Tuhan bertanya apa itu Echad? Apa itu arti tunggal? Terus ibu tanya sama saya, apa itu arti satu-satunya? Jujur Bu, ibu nggak ngerti arti satu-satunya. Jujur Bu, kalau saya ngerti, ibu ngerti Justru nggak? saya kira ibu yang nggak tahu apa itu satu. Yaudah, apa arti satu menurut ibu? Arti satu itu apa? Saya nggak ngerti. Saya terima fitnah ibu, saya terima diskriminasi ibu, saya terima framing ibu bahwa saya nggak ngerti arti kata satu. Sekarang saya tanya ibu, saya mau belajar sama ibu. Apa arti satu-satunya? Silakan Bu. Kalau Bu Rifa baca Alkitab pun berkali-kali, tapi nggak minta tuntunan Roh Kudus yang membawa kita. Enggak, saya nggak perlu Roh Kudus Bu, nggak perlu. Karena enggak. Maaf. Saya nggak butuh Roh Kudus untuk memahami kata satu-satunya. Sekarang saya minta ke ibu. Di situ masalahnya. Ibu punya Roh Kudus? Enggak, ibu punya Roh Kudus? Iya. Oke, jelaskan kepada kami sebagai orang yang diilhami Roh Kudus apa arti satu-satunya. Silakan. Sekarang saya jelaskan ya. Baca Alkitab dengan berdoa dengan tuntunan Roh Kudus, dengan kerendahan hati, ibu akan ketemu Tuhan yang benar, Tuhan sejati. Itu ibu tidak menjawab pertanyaan saya, malah menasihati saya supaya saya sama seperti ibu. Berapa menit ini menerangkan Tuhan yang maha besar, maha bagaimana agung. Saya nggak tanya Tuhan yang maha besar, saya tanya arti satu-satunya. Saya bertanya kepada ibu bukan tentang Tuhan, saya bertanya karena gini, ibu menghakimi saya, merendahkan saya tadi. Bu, saya ini sudah kuliah S1 Bu, lalu tiba-tiba ibu menjustifikasi saya mengatakan Rifa kok nggak ngerti arti Echad.
Untuk Saya Tuhan ibu nggak ada Tuhan rendah memang. tinggi, Ibu. Bu, saya lagi nggak ngomong sama Tuhan, Bu. Saya lagi ngomong sama Ibu Rotua, bukan Tuhan, Iya. Ibu kan? Iya. Saya yang menghakimi saya bukan Tuhan Ibu, yang menghakimi saya Ibu. Apa kata Ibu tadi? Uni Rifa ini nggak ngerti arti satu-satunya. Kaget saya. Hah? Padahal yang bertanya itu Ibu, yang menjawab saya. Saya Saya bilang begini. ngerti, karena saya tahu Bu Rifa itu kan pembaca Bu. kitab yang baik Bentar. juga. Kenapa Bentar, jadi nggak bentar. ngerti Ibu, gitu? saya mengerti. Kok saya yang nggak ngerti? Bu, kalau Oke, saya gini deh, Bu. mengatakan mengerti, saya bisa Bu, jangan dipotong dulu karena kita tuh lompat sana lompat sini dari tadi. Mulai dari bayi yang Ibu tuduh berdosa, yang mati, yang masuk neraka. Sementara kita membahas satu-satunya nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Tadi kan Ibu tanya sama saya, apa artinya ehad? Saya jawab, ehad itu artinya tunggal. Ibu tanya lagi, apa artinya tunggal? Satu-satunya. Lalu Ibu tanya lagi, apa arti satu-satunya? Walaupun saya kaget Ibu bertanya begitu, tetap saya jawab. Saya jawab begini, tidak ada yang lain selain Dia. Lalu Ibu Nah. bilang, kau nggak ngerti satu-satunya. Sedih. Nggak bisa segitu Ijazah, mudahnya, Bu. bentar Bu. Berarti sulit memahami Tuhan Ibu. Jujur. Enggak, bagi Ibu enggak. Justru saya nggak dapat, kosong saya menyikapi Ibu bilang Tuhan satu tunggal. Bu, itu Ibu nggak- kosong berarti bukan salah saya. Kan Ibu yang kosong, bukan saya. Karena segitu nggak bisa Tuhan hanya Yang kosong itu kan Ibu. Bentar Bu, maaf Bu, yang Maksudnya- kosong itu kan Ibu, bukan saya. Maaf nih Jadi Bu, gini saya nggak deh. kosong. Enggak, Bu, yang enggak, tadi mengatakan nggak, justru Ibu- yang menduduk. Bentar, ini akhlak Bu ya. Akhlak itu adalah kalau kita dialektika, tolong jangan merendahkan orang lain. Nggak Ibu merendahkan merendahkan. saya. Bentar, Bu. Oke, saya katakan begini. Ibu itu udah belajar masak, tiba-tiba saya katakan, kau nggak pandai masak, itu merendahkan nggak kita? Itu merendahkan. Kenapa? Orang udah berusaha belajar memasak, lalu kau bilang orang nggak pandai masak, itu kau merendahkan usaha orang. Saya ini kuliah Bu, saya bahasa Indonesia Enggak. saya Bu. Justru- Bentar, izin. justru- Enggak, saya harus ngasih tahu akhlak Bu. Akhlak itu penting buat kita, biar dialektika jangan ad hominem. Ibu tadi ad hominem ke saya. Kenapa? Ketika saya yang sudah lelah menjelaskan ke Ibu apa arti satu-satunya, Ibu bilang saya itu tidak betul. Lalu saya tanya sama Ibu, ya udah deh, saya tetap mengalah deh karena saya Islam. Anggaplah saya nggak ngerti deh. Saya minta ajarkan kepada saya apa arti satu-satunya, bukan Tuhan yang saya tanya. Apa definisi etimologi dan terminologi dari kata satu-satunya? Setahu saya Bu, kata satu-satunya Bu, anak saya SD mengerti apa artinya Mbak. Tiada yang lain. Maka kalau Ibu bilang saya nggak ngerti satu-satunya, saya sedih. Kan Ternyata semua yang bagi Bu Ibu Rifa bilang itu hanya ucapan, hanya perkataan, nggak definisi. definisi itu artinya kan diucapkan dengan Bu, definisi itu bisa kita Nggak sampaikan bisa, dengan saya nggak terima ucapan. kalau hanya ucapannya satu-satunya gitu tuh. Yang nggak Ibu bisa, mau saya nggak apa? Yang bisa. oke, yang Ibu mau apa? Ya definisi, karena gini ya, saya satu. Tapi Bu, belum tentu definisi saya itu satu. Bu, Ibu satu tapi belum tentu satu. Wah, ini Iya, namanya karena- keraguan. Ini namanya Enggak, hipokrit, Bu. karena- Saya karena sebenarnya saya satu, satu. tapi Enggak gini loh, gini saya satu, tapi Ya ada banyak Allah. unsur kan, Enggak. ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada Oke, itu oke, kan. oke, saya tanya, Jadi- Ibu ada berapa? Jadi saya mau Saya tanya, definisi. Ibu satu ada itu. berapa? Yaudah, Ibu tanya, saya tanya, Ibu itu ada berapa di dunia ini? Ada berapa orang Ibu Rutua? Satu, Satu. Nah, apanya yang dua di Ibu? Yang dua apanya? tangan, Ya tangan adalah Ibu. bagian dari saya. Kan bagian bukan Ibu. Yang saya tanya itu Ibu. Makanya saya tanya, Tuhan itu definisinya satu itu apa? Ya satu-satunya Dia sebagai Tuhan yang berkuasa dengan zatnya dan sifatnya. Satu-satunya Tuhan. Kalau kita bicara manusia, kita bisa, Bu, dengar Bu, inilah kata saya. Kristen itu krisis KBBI, teman-teman. Membedakan antara manusia dan tangan Ibu ini sulit. Manusia jadi- itu Bu, iya, sebentar, jadi gini makanya sih. definisi itu etimologi, terminologi. Jangan dipotong dulu ketika orang masih menjelaskan, kecuali Ibu mampu menjelaskan. Saya saking sayangnya sama Ibu, akan diam 3 menit kalau Ibu mampu menjelaskan. Tapi dari tadi Ibu hanya mengeluh, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak tahu. Tapi ketika saya coba menjelaskan, Ibu coba potong terus saya, seolah saya tidak diizinkan untuk menjelaskan pengetahuan saya, Bu. Itu bukan diskusi, Oke, itu jelaskan, namanya adalah jelaskan. oke. Oke, jelaskan Bedanya satu-satunya, manusia jelaskan dengan satu-satunya. tangan.
Kalau satu-satunya untuk manusia. aja, Bu. Oke, satu-satunya adalah tidak ada yang lain. Contoh, Rifa ini adalah satu-satunya di hati Papi Gembala. Jadi tidak ada lagi wanita lain di dalam hatinya Papi Gembala, hanya saya. Tapi Tidak kan ada Bu yang Rifa lain lagi. gampang, Bu Rifa wujud gampang. Saya memang wujud, terus apa masalahnya? Ya Tuhan itu yang kita nggak lihat itu gimana kita Tuhan itu mendefinisikan. tidak terlihat bukan berarti Bu, astagfirullahalazim, ya Allah. Bu, Ibu inilah yang sebenarnya ingin mewujudkan Tuhan seperti yang Ibu inginkan. Saya kan bilang dari tadi, kalau kita ingin tahu Tuhan, buka Amsal pasal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan, bukan pengertianmu. Kenapa Ibu dari tadi menuntut pengertian sendiri untuk Tuhan? Kenapa Ibu ingin Karena Alkitab mendefinisikan? menerangkan loh siapa Tuhan. Ya udah, siapa Tuhan dalam kitab Ibu? Pencipta langit, semesta dan segala isinya. Siapa yang namanya? Ada dan tak ada, yang Bu, kemudian saya dan tahu. Bu, orang Hindu juga tahu yang namanya Tuhan itu pencipta. Inilah Ibu nih. Yang saya Tapi tanya beda, dalam beda. pandangan. Beda Makanya saya tanya di dalam kitab Ibu, siapakah nama Tuhan yang diperkenalkan oleh Bible? Silakan. Yesus Kristus. Oke, Yesus Kristus. Nah, coba tunjukkan kepada saya apa yang diciptakan Yesus dalam kitab Bible Ibu. Ya semua langit isinya yang nampak yang tidak nampak. Berarti Ibu memahami yang berfirman dalam kitab Kejadian itu adalah Yesus Sebagai anak Allah. Memang sudah ada anak Allah waktu itu. Ya adalah di perjanjian lama udah ada firman. Anak Allah itu firman namanya. Jadi dia berwujud. Yang jadi berfirman, oh berarti yang menciptakan itu firman, bukan yang berfirman. Yes, firman sama. Ya, jadi Allah itu anaknya firman. Itu susah ya, memang nggak bisa. Enggak usah. Itu saya nggak mau mengerti di situ karena itu unlogic dan sepandai-pandainya saya, walaupun saya IQ-nya 500 tetap nggak akan bisa paham karena itu unlogic. Unlogic itu bertentangan dengan akal. Yang saya tanya, berarti Ibu memahami yang menciptakan bumi itu firman, bukan yang berfirman. Berarti yang menciptakan Yesus bukan Bapa ya? Apa beda firman dan berfirman, Bu? Beda. Firman itu hasil dari berfirman. Berfirman itu melakukan perbuatan menghasilkan firman. Beda. Firman itu adalah hasilnya, berfirman itu perbuatannya. Contoh, beda kata dengan berkata. Berkata itu perbuatannya, kata itu hasil dari berkata. Beda, Bu. Masa Ibu nggak tahu? Jadi perkataan Ibu sama Ibu beda. Beda lah. Masa Jadi sama? ketika Ahok waktu kemarin menista, kenapa Ahok yang ditangkap? Kenapa nggak perkataan yang ditangkap? Ya kan beda. Kalau beda. Ya Kalau beda lah. Kan beda, Kenapa Bu. nggak ucapan yang ditangkap? Karena yang berkata adalah Ahok, bukan ucapannya yang makanya berkata. sama kan? Perkataan Itu sama. kita sama kita sama loh. Justru Ibu itu pengertiannya. analogi untuk agama Ibu. Kalau Allah dengan yang berfirman itu sama, harusnya Bu ya, yang ditombak itu siapa? Allah, karena firman adalah Allah. Gimana sih? Iya, maksud saya. Itu analogi buat agama. Bentar, itu blunder Ibu, itu analogi saya. Gini ya, itu analogi saya. Dalam Kristen, perkataan dan yang berkata itu sama. Maka Ahok menista Islam. Yang harus ditangkap itu dalam Kristen adalah perkataan Ahok. Karena perkataan Ahok adalah Ahok. Nggak perlu Ahok yang ditangkap. Karena kita orang sehat dan normal, negara kita ini bukan orang botol. Mereka bisa membedakan perkataan Ahok dengan Ahok. Maka perkataan Ahok itu adalah menistakan agama. Yang menistakan agama itu adalah Ahok, karena yang berkata adalah Ahok, maka yang ditangkap adalah Ahok. Nah, sayangnya dalam pandangan hukum dan juga Islam, perkataan Ahok bukanlah Ahok. Bahaya kalau perkataan Ahok adalah Ahok, maka yang harus ditangkap adalah perkataannya, karena dia adalah Ahok. Karena perkataan Ahok bukanlah Ahok, makanya si Ahok yang ditangkap. Karena yang berkata itu adalah si Ahok, maka yang berdosa itu adalah si Ahok yang berkata. Yang bersalah si Ahok yang berkata, bukan perkataannya. Perkataannya salah karena dimulai sama si Ahok, bukan sama. Ini blunder loh Ibu. Bu, kalau betul firman itu adalah Allah dan kalian itu ditebus sama Allah, ditebus sama Tuhan, yang ditombak itu firman atau yang berfirman? Firman hidup dia. Ya berarti firman yang tidak nampak, firman mati. Iya, firman tidak nampak berwujud jadi Yesus, firman yang nampak. Ya, Jadi Bu, kan saya tanya Bu, bentar. namanya. Kalau si firman ini berwujud dikatakan hidup, berarti yang berfirman yang nggak wujud berarti mati.
Ya makanya kalau kita udah salah Bu ya. Sekarang gini, kalau saya salah ngomong di sini. Ibu kan saya nggak, diangkat saya salut. kan? Nggak, saya benar-benar salut dengan kok. Ibu betul-betul Kristen sejati. Saya akui itu, ya. Kekristenan ibu ini benar-benar nampak dari setiap ucapan ibu. Saya sangat salut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-6. Jadi menurut ibu, kalau pada mulanya firman adalah Allah, maka yang ditombak adalah firman. Bisakah kita katakan Allah ibu yang ditombak? Iya, Tuhan, Yesus ya. Oh, berarti yang mati adalah Bapa di surga. Sebentar. Banyak orang tanya, kenapa Yesus jadi korban? Ingat, Bu, saya nggak nanya itu. Bu, Iya, Pak Dom, jangan Pak Dom. menjelaskan. Ibuku sayang, coba kalau diskusi itu kita nyambung. Jangan jelaskan sesuatu yang tidak saya tanyakan. Jawab atau jelaskan apa yang saya minta. Iya, Kan iya, saya tanya, iya. pada mulanya firman bersama Allah. Kalau firmannya mati, yang mati itu Allahnya atau bukan? iya ketuhanannya, iya. Ketuhanannya mati. Iya. Karena Tuhan yang kekal loh, kekalnya kekal. Loh, Oh, katanya kekal. Tuhannya tadi mati, sekarang Iya, kekal. Tuhan kan Ibu tahu kekal. beda kekal Tuhan dan kan mati. kekal. Iya, Tuhan Kalau kekal itu kan nggak bisa mati. Ibu kristennya firmannya sejati hidup. banget ya. Firmannya hidup. Bu, kekal itu apa sih, Bu? Kan ibu mau bilang kalau Tuhannya mati, siapa tuh di surga gitu kan? Pasti Saya kan, nggak nanya selalu. itu. Kapan saya Selalu nanya gitu itu? sambungannya. Yang saya tanya Kalau itu. Tuhan mati, siapa Enggak, yang Ibu di jangan. surga gitu kan? Emang Papi memang aku ngomong gitu tadi Papiku aku Enggak, kayak disalahpahamin. selalu pertanyaannya Yang saya gitu. tanya itu bukan itu, Bu, kan Ibu. Bu orang Ya tua ini Allah. sekolah di SMA mana dulu Bu? Saya mau telepon guru bahasa Indonesia aja. Biar clear kita. Enggak, memang gini ya, gini. Bagaimana Bu, dengar, hitam dan Bu. putih bersatu? Tadi Ibu, bentar. Putih bersatu memang Nggak bisa, Bu. susah. Hitam putih nggak, kalau disatukan jadi abu-abu, Bu, ya. Dan Iya, saya nggak mau makanya nggak abu-abu, bisa, Bu, ya. Saya ini betul. ya jangan kita satukan. Saya nggak mau Iya. disatukan sama Ibu. Jujur, lillahi taala. Ibu sendiri Saya aja juga, kayak gitu saya nggak juga apa-apa ya, nggak saya ikhlas. mau. Saya juga. Ya nggak apa-apa. Jadi Bu ya, ketika Ibu sendiri mengatakan ketuhanan Yesus mati, tiba-tiba Ibu bilang Yesus itu Tuhan yang kekal. Coba Ibu jelaskan ke kami apa definisi kekal. Yang awal, dia yang awal dan yang akhir. Maksudnya bisa mati. Bisa kalau dia mau, karena yang kematian pun dia yang buat kok. Jadi kekal itu teman-teman, arti kekal menurut Bu Rotua adalah pernah mati. Bisa. Yesus yang bikin kematian. Apa masalahnya buat dia mati? Ya udahlah, saya udah nggak sanggup kalau gini Papi ya. Kalau udah bahasa Indonesia dan KBBI yang dirusak, saya udah nggak Nggak bisa. bisa, itu kenyataan, Saya masih ingat. itu kebenaran. Oke, iya itu kebenaran menurut Ibu ya. Karena di KBBI Ibu kekal itu artinya nggak pernah Iya. mati, Bu. Tapi menarik ini. Bu Rotua, di mana Ibu mendapatkan info ataupun literasi bahwa kekal itu pernah mati gitu loh. Ini menarik ini. Karena menurut bagi kami saya, kekal itu dia nggak tidak apa-apa. pernah mati. Gitu loh. Iya, Gimana? jadi gini, Pak. Bagi Gini, Ibu Pak, atau ya. bagi Bible atau bagi kitab suci? Babel. Bagi Ibu. Ya Allah. Bapak tahu nggak, kalau Tuhan itu disebut Tuhan semesta alam, dia masuk ke dalam segala dimensi, termasuk dimensi kematian. lain itu. Sabar dulu ya, kita coba dulu ya. Ini kita belajar bahasa Indonesia yang baik Bu ya. Jangan Iya, sampai iya. kita masuk neraka gara-gara tidak ngerti bahasa Indonesia. Silakan. Indonesia, ya. Ini menarik ini. Silakan. Ini buat netizen ya, bukan buat Ibu, karena Ibu punya kamu sendiri. Saya hanya kepada netizen. Oke. Netizen yang terkasih, yang tersayang, ingat Sumpah Pemuda. Kami pemuda-pemudi Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Kalau kita dalam konteks memahami diksi dalam bahasa Indonesia, teman-teman, jangan hina KBBI ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia ini adalah kamus rujukan kita sebagai rakyat Indonesia. Teman-teman, ini artinya kekal. Arti kekal artinya apa? Tetap, tidak berubah, ya. Kenapa Tuh. nggak pernah mau sama orang berbeda ya? Sabar dulu. Coba pikir dulu deh. Sabar, Bu. Enggak, sabar, Bu. saya berbeda sama Ibu. Ya, Ya, kita lagi beda, Bu. belajar Ya, kita beda. Saya juga lagi belajar bahasa Saya Indonesia. lagi ngajarin Silakan, anak-anak di bawah KBB bahasanya. Teman-teman, bahasa Indonesia ini kekal, kekal artinya tetap, tidak berubah, bergeser, selama-lamanya
Ini salah satunya. Abadi. Abadi ini artinya nggak bisa meninggoy teman-teman ya. Kematian adalah sekadar penutup babak kefanaan bagi suatu babak baru hidup. Tidak bunga karang nih ya. Itu ya, jadi artinya abadi teman-teman. Abadi ya. Itu arti kekal adola. Nah, gitu ya. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman, tidak masalah kita berbeda dengan ibu saudari kita. Kita hargai beliau karena menurut beliau kekal itu pernah mati ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok Bu, kita ikhlas Bu. Nggak apa-apa Bu. Tapi itu buat ibu aja ya. Maaf ya saya menolak itu ya. Nah, makanya Bagi saya sepakat dengan KBBI. Baca Tapi mungkin iya, saya mungkin salah, Bu saya Rotua salah. ini pernah punya literasi atau apa, kekal itu pernah mati gitu loh. Jadi kita menarik ya, bisa Bukan Pak, dua arah gitu. banyak juga orang nggak Oh, mengerti bukan. apa itu mati versi Yesus, juga banyak nggak ngerti mungkin. Jadi saya Coba bilang, dijelaskan. nah sekarang gini ya, Tuhan itu satu, Echad menurut orang Yahudi itu kita pun nggak, jujur aja pasti nggak semua bisa jabarkan kecuali Yahudi sendiri. Tapi kalau kita ke Alkitab, Echad itu kan Tuhan semesta, ada di Alkitab, cuman saya nggak tahu ayatnya. Tuhan semesta alam itulah namaku. Artinya apa? Tuhan ada di semesta, semesta ada di Tuhan, itu menyatu. Contoh, ketika di kejadian Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Di perjanjian baru Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Berarti Tuhan itu part of terang, gitu kan. Bahkan kalau saya sendiri memikirkan lagi, ketika Tuhan mengatakan akulah pokok anggur, Tuhan masuk ke dalam dimensi pokok. Akulah singa dari Yehuda, dia masuk dimensi ke hewan mungkin, karena di semesta. Nah, termasuk juga di kematian, dia masuk ke dimensi Berarti kematian, Tuhan Ibu semua. masuk ke dimensi sabar. Berarti Tuhan Ibu masuk ke dimensi kebinatangan. Waktu dia mengatakan akulah singa Yehuda, karena gini, karena tidak ada orang selain Adam yang bisa bicara sama Adam, Ini menarik loh. Iya, silakan. sama binatang. Hanya Tuhan dan Adam yang masih waktu sebelum berdosa ya, Adam sebelum berdosa bisa bicara dengan hewan, kecuali Tuhan. Gitu. Jadi memang luas Pak ya, Alkitab itu luas. Mungkin itu tadi kita bilang kan. Jadi gini, kalau kita baca di Perjanjian Lama di kitab Daniel, Tuhan mempercayakan kitab kepada Daniel, dan kamu Daniel selidikilah kitab ini, orang yang bijaksana memahaminya. Gitu. Daniel adalah orang Yahudi pintar yang paling pintar di zaman itu. Jadi Tuhan di Perjanjian Lama mempercayakan kitabnya kepada orang yang amat sangat pintar. Kenapa Tuhan bilang memahami? Kenapa Tuhan minta dipahami? Makanya saya bilang Alkitab kita itu luas. Gitu. Perlu lagi baca lagi lah, dengan nggak usah pun pindah agama, hanya kena baca Alkitab. Sebelum kita melebar, maksudnya kita kembali ke ketuhanan aja dulu nih ya. Izin sedikit Uni ya. Saya coba bawa dalil di Matius 4 nomor 9 di sini kan, ayat 9 kan. Di sini dan kita coret ya dari 8 ya. Matius 4, dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperhatikan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, jadi iblis berkata kepada Yesus ini kan, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ini apa maksudnya ini? Ini kok iblis minta disembah apa gimana ini Bu? Iya, jadi kalau menurut itu sebenarnya yang dituju iblis itu kita manusia Pak, manusia. Jadi iblis mau kasih semua harta dunia kepada Tuhan, tapi manusia dia yang kuasai. Iblis yang kuasai. Bukannya dunia ini punya Tuhan? Iya dia tapi kan dunia. Jadi gini, dalam Kristen kan dunia sama bumi beda kan Pak? Dunia sama bumi beda. Ini menarik ini. Silakan Bu, silakan. Ya, jadi dunia itu lebih identik kepada penghuninya yang beragam ini. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang gini. Itu bicara dunia dan kekuasaan yang tidak terlihat. Penguasa-penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara, itulah dunia. Jadi kalau bumi yang benda-benda yang diciptakan Tuhan, gunung, cakrawala, gitu kan, dan isinya kita gitu. Tapi Bumi ini apakah bagian dari dunia atau bukan?
Kalau ya itu ya, sebenarnya kayaknya identik sih ya, identik. Tapi dunia dia lebih gimana ya? Lebih dari ada kehidupan di sana. Gitu. Ya, yang saya Kalau tanya, bumi kita- apakah bumi ini bagian daripada dunia? Nah kan ketika Tuhan menciptakan, dia menciptakan bumi, bukan dia bilang dunia. Yang saya Mas tanya, Bapak nggak ngerti sih apakah bumi ini bagian daripada dunia gitu? Silakan. Bumi ini bagian dari dunia. Mana ya dunia bagian dari bumi, bumi bagian dari. Saya kira inilah apa namanya dia mix lah ya Pak ya. Oh, mix. Ini menarik ya. Lanjut. Ya, Tolong jadi Ibu memaparkan tentang apa definisi bumi, apa definisi dunia, biar kita ada edukasi di sini. Ya Uni ya. Ya, Ini menarik ini kalau pembahasan kita- ini ya. ya. Silakan. kalau kita bumi, kita lihat aja kejadian penciptaan Pak sampai hari ke-6 ke-7. Gitu, itulah bumi. Nah, ada kata dunia ketika kita jatuh dalam dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya, setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih Allah akan dunia ini. Oh, berarti dunia bukan bumi dong. Ya, bumi bumi dan isinya lah. Tadi kan bumi belum sempurna kalau nggak ada manusia. Oh, iya. Ini menarik ini. Silakan dilanjut Uni. Saya beli dulu. Saya beli Thermorex dulu. Silakan. Ya, gitulah Bu Uni. Kita diskusi ya. Jadi ya kalau ya gitu sih. Ya, Jadi kita nggak masalah, kita nggak masalah. Kalau menurut Ibu kekal itu artinya pernah mati, bahwa dunia dan bumi itu berbeda, itu nggak masalah. Kita nggak ada yang mempermasalahkan kok dari tadi ya. Karena yang bermasalah itu bukan kita gitu. Jadi kita nggak mempermasalahkan ya. Yang penting teman-teman Islam di bawah, pertama kita sebagai umat Islam itu kalau berbicara harus menggunakan literasi itu ya. Saya hanya, maaf ya boleh saya edukasi ke saudara saya yang Islam dulu ya. Buat saudara Islam kita wajib menggunakan pikiran yang sehat dan normal. Dan kalau misalkannya kita tidak sepakat dengan kamus besar bahasa Indonesia itu boleh-boleh saja, siapapun boleh. Kalau nggak sepakat dengan undang-undang pun boleh, asal nanti kita tidak merendahkan undang-undang. Misal nih, saya tidak sepakat dengan undang-undang bahwa Tuhan itu artinya echad, arti tunggal. Saya maunya Tuhan itu tritunggal, itu juga nggak masalah. Karena kita ini kan merdeka, tapi kita karena kemerdekaan kita ini ada aturannya, dan aturan yang kita sepakati, kita minimal tidak merendahkan gitu loh. Jangan mengatakan wah undang-undang itu PA itu tidak boleh. Kalau nggak sepakat itu boleh, tapi jangan dikeluarkan depan publik ya, nanti ditangkap polisi nanti ya, dikira mau makar nanti ya. Nah, buat teman-teman yang Islam, buat teman-teman yang Kristen, wahai saudara-saudaraku yang Kristen, di sini kami sebenarnya tidak sedang ingin merendahkan kalian. Tidak masalah kalian menyembah kepada Tuhan yang lebih dari satu, itu tidak masalah. Tetapi kami berharap ketika bicara dengan kami, jangan susahkan kami dengan bicara sesuatu yang tidak jelas dibiaskan, yang eksplisit diimplisitkan, yang implisit dieksplisitkan, yang jelas dibiaskan, yang bias dijelaskan. Jangan begitu ya, karena kami normal ya, kami normal, alhamdulillah kami normal. Maka saya minta kepada kalian bicara itu pakailah literasi atau jujurlah dalam berbicara. Terserah kalian mau seperti apa, kami nggak masalah, karena itu bukan masalah kami ya. Maaf ya, saya tidak akan memaksakan orang lain untuk bisa normal, nggak bisa kita paksakan itu. Yang penting kita di sini edukasi publik, dan kalianlah yang menilai. Saya serahkan kepada publik, saya serahkan kepada kalian, karena saya bukanlah orang yang ingin menghakimi siapapun ya. Oke teman-teman, itu tadi Ibu Rotua dengan penjelasan tentang ketuhanannya, bahwa Bu Rotua mengatakan bahwa kekal itu pernah mati, artinya nggak apa-apa. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi, dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.